Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiah Fitri Adawiyah dengan nomor induk mahasiswa 2314034 dari jurusan Manajemen Universitas Trilogi. Di sini saya akan memaparkan opini dari Techno Social Planner. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali dihadapkan pada berbagai istilah dan konsep yang mungkin terdengar asing di telinga kita. Salah satu istilah yang baru saya dengar belakangan ini adalah Techno Social Planner. Awalnya, saya tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan istilah ini. Namun, setelah mengikuti kelas pada perkuliahan dengan Bapak dosen Riki Syahputra, saya mulai menyadari bahwa pentingnya konsep ini dalam konteks dunia yang kita jalani saat ini. Techno Social Planner adalah gabungan dari 3 elemen penting: teknologi, sosial, dan entrepreneur. Dari pengertian ini, saya mulai memahami bahwa Techno Social Planner adalah individu atau kelompok yang memanfaatkan keahlian teknologi dan kemampuan bisnis untuk menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberi dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Konsep ini mengajarkan kita untuk berpikir lebih luas tentang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekitar kita. Salah satu hal yang menarik bagi saya adalah tujuan dari Techno Social Planner. Esensi dari Techno Social Planner terletak pada kemampuannya untuk melihat masalah sosial sebagai peluang. Iya, betul, sebagai peluang. Bukan peluang untuk menggeruk keuntungan semata, tetapi peluang untuk menciptakan solusi inovatif yang berkelanjutan. Mereka adalah para visioner yang mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat, mulai dari isu lingkungan, ketimpangan ekonomi, hingga masalah kesehatan global. Ketika saya memahami lebih lanjut, saya menemukan bahwa Techno Social Planner memiliki peran yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan global yang kita hadapi saat ini. Misalnya, kerusakan lingkungan dan perubahan iklim adalah isu yang semakin harus segera diselesaikan, seperti fenomena cuaca ekstrim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan pola cuaca menjadi ancaman nyata bagi kehidupan manusia dan ekosistem. Dalam konteks ini, Techno Social Planner dapat berperan sebagai pengembang teknologi hijau yang berfokus pada berkelanjutan dan pengurangan jejak karbon. Mereka dapat menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan. Selain itu, ketimpangan ekonomi juga menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan. Jurang yang semakin lebar antara si kaya dan si miskin menciptakan tantangan besar bagi masyarakat. Banyak orang yang masih tidak memiliki akses ke layanan keuangan dasar, pendidikan berkualitas, dan peluang ekonomi. Disinilah peran Techno Social Planner menjadi sangat relevan. Mereka dapat menciptakan faktor finansial inklusif yang memberikan akses kepada masyarakat terpinggirkan untuk mendapatkan layanan keuangan dalam ekonomi. Dengan demikian, mereka tidak hanya membantu individu, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih merata. Tantangan kesehatan global juga menjadi perhatian utama. Pandemi yang pernah melanda dunia telah memperlihatkan kerentanan sistem kesehatan kita. Kebutuhan akan solusi kesehatan yang tangguh dan dapat diakses oleh semua orang semakin besar. Dalam hal ini, Techno Social Planner dapat menghadirkan inovasi seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan digital yang memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan perawatan medis berkualitas tanpa harus pergi ke rumah sakit. Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dalam dunia yang seringkali terjebak dalam materialisme dan individualisme, pendekatan ini terasa sangat segar dan relevan. Saya mulai berpikir, bagaimana jika lebih banyak orang yang memiliki semangat seperti ini? Apa dampaknya bagi masyarakat?
berkelanjutan finansial tetap menjadi faktor penting, tetapi bukan menjadi tujuan utama. Bagi seorang techno-socialpreneur, keuntungan finansial adalah alat untuk memperluas dampak sosial yang mereka ciptakan. Mereka percaya bahwa bisnis dapat menjadi kekuatan untuk kebaikan dan keuntungan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melindungi lingkungan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua. Namun, meskipun potensi techno-socialpreneur sangat besar, saya menyadari bahwa ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk berhasil, seorang techno-socialpreneur harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah sosial yang ingin dikerjakan. Mereka juga perlu memiliki modal dan sumber daya yang cukup untuk mengembangkan solusi yang diinginkan. Selain itu, menemukan investor yang tepat dan mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pemerintah adalah langkah penting yang tidak bisa diabaikan. Keberlanjutan solusi yang ditawarkan juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Di sisi lain, saya juga melihat banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh techno-socialpreneur. Dengan kemajuan teknologi yang pesat, terdapat banyak peluang untuk inovasi, terutama dalam bidang pertanian berkelanjutan, pendidikan, dan kesehatan. Misalnya, teknologi pembersihan lingkungan dan inovasi sosial dapat menjadi fokus utama bagi techno-socialpreneur untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Saya merasa bahwa jika lebih banyak orang yang terlibat dalam gerakan ini, kita dapat menciptakan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Salah satu contoh nyata dari techno-socialpreneur yang menarik perhatian saya adalah Evishery, sebuah startup yang bergerak di bidang teknologi aquaculture. Mereka menyediakan solusi untuk budidaya ikan dan udang yang tidak hanya berkontribusi pada penyediaan sumber protein hewani yang terjangkau, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani ikan. Melihat bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat, saya merasa sangat-sangat terinspirasi untuk lebih memahami dan mendalami konsep ini. Contoh lainnya adalah Consula, sebuah platform kesehatan digital yang menghubungkan pasien dengan dokter secara online. Dengan layanan seperti konsultasi online dan manajemen rekam medis, Consula meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan berkualitas. Ini adalah contoh nyata bagaimana techno-socialpreneur dapat menciptakan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama di tengah tantangan kesehatan yang kita hadapi saat ini. Namun, saya juga menyadari bahwa untuk mencapai tujuan ini, kita perlu membangun kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya techno-socialpreneur. Pendidikan dan pelatihan yang tepat dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi techno-socialpreneur yang sukses. Selain itu, dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung inovasi dan kewirausahaan sosial. Sebagai penutup, saya percaya bahwa techno-socialpreneur adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan global yang kita hadapi saat ini. Dengan menggabungkan teknologi, dampak sosial, dan semangat kewirausahaan, kita dapat menciptakan solusi yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Saya berharap lebih banyak orang yang terinspirasi untuk terlibat dalam gerakan ini, sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk generasi mendatang. Karena pada akhirnya, techno-socialpreneur bukan hanya tentang bisnis, tetapi tentang menciptakan perubahan yang berarti dalam kehidupan banyak orang. Ini adalah tentang bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk membuat dunia menjadi tempat yang adil dan berkelanjutan sehingga lebih baik untuk kita semua. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.